Oke, Pak. Iya, oke. Silahkan melakukan perekaman dulu. Sudah, Wira, terima kasih. Oke, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Silahkan untuk kelompok. Ada Angela Margareta, Feni, dan Yohan melakukan presentasi. Setelah itu memimpin diskusi, dan bagian terakhir baru mengembalikan ke saya. Silakan pada kelompok. Baik, Pak Daniel, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 dengan saya, Angela Margareta, dengan NIM belakang 04, lalu rekan saya, Feni Gunawan, dengan NIM belakang 12, dan Yohan Karolin dengan NIM belakang 41, akan mempresentasikan tentang materi dari praktikum pengauditan yang berjudul Risk Response 4, Pakar Manajemen, Komitmen, dan Kontingensi. Next. Berikut adalah tujuan pembelajaran kami. Untuk yang pertama, yaitu untuk memahami dan mengetahui tentang tahapan menanggapi risiko terkait dengan pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi. Lalu yang kedua, untuk memahami dan mengetahui tentang penerapan secara teoretis dalam tahapan menanggapi risiko terkait dengan pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi. Lalu yang terakhir, untuk memahami dan mengetahui tentang penerapan secara teoretis dalam tahapan menanggapi risiko terkait dengan pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi. Next. Untuk bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai audit berbasis risiko atau RBA. Next. Audit berbasis risiko adalah metode pemeriksaan yang memberikan keyakinan bahwa setiap risiko yang ada dalam perusahaan sudah dikelola sesuai dengan ketentuan batasan risiko. RBA ini bertujuan untuk menjamin tidak adanya salah saji, sebagaimana dapat diartikan bahwa RBA ini mampu meningkatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan yang dituju pada laporan keuangan tersebut. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam RBA. Langkah-langkah dalam RBA ini terbagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama menilai risiko dengan mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ini terdapat pada ISA nomor 315.3. Lalu, yang kedua ada menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi, sebagaimana ini terdapat pada ISA nomor 330.3. Lalu yang ketiga, pelaporan dengan merumuskan opini tentang laporan keuangan, sebagaimana ini terdapat pada ISA nomor 700.6. Lalu yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mendokumentasikan proses audit selama berlangsung, sebagaimana ini terdapat pada ISA nomor 230. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menanggapi risiko atau risk response. Pengertian dari risk response sendiri yaitu merupakan tahap kedua dari RBA yang harus melaksanakan hal-hal yang pertama, menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian di tingkat laporan keuangan dan asersi. Lalu yang kedua, mengembangkan prosedur aktif responsif. Yang ketiga, tanggapan auditor atas risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material. Kemudian, dalam tahapan ini, auditor akan mempertimbangkan hal-hal, yaitu berupa yang pertama, uji pengendalian, yang kedua, prosedur analitikal, yang ketiga, pendadakan, yang keempat, manajemen override, dan yang terakhir, risiko signifikan. Next. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Feni. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pakar manajemen. Next.
Pengertian pakar manajemen. Pakar manajemen merupakan seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi dan audit yang pekerjaannya di bidang tersebut digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam menyiapkan laporan keuangan. Dengan kata lain, pakar manajemen adalah seorang atau organisasi yang dipekerjakan oleh entitas dan memiliki keahlian dalam bidang lain di luar akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pakar manajemen merupakan individu atau organisasi yang ahli di bidang selain akuntansi dan audit. Next. Selanjutnya, pemakaian pakar manajemen. Asosiasi Akuntan Bersertifikat Chartered menyatakan bahwa pada saat manajemen menggunakan seorang pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan, maka keputusan auditor untuk menggunakan pakar manajemen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar manajemen. Yang kedua, ada kemungkinan pakar manajemen dipekerjakan oleh entitas atau pihak yang diikat menggunakan kontrak oleh entitas untuk menyediakan jasa yang relevan. Yang ketiga, luas bidang yang terhadapnya manajemen dapat melakukan pengendalian atau mempengaruhi pekerjaan pakar manajemen. Yang keempat, kompetensi dan kapabilitas pakar manajemen. Yang kelima, ada kemungkinan pakar manajemen terikat dengan standar kinerja teknis atau standar profesional lain atau ketentuan industri. Yang keenam, pengendalian apapun dalam entitas atas pekerjaan pakar tersebut. Jadi terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap auditor untuk menggunakan pakar manajemen yang meliputi sifat, ruang lingkup, dan tujuan yang dikerjakan oleh entitas atau pihak yang diikat oleh entitas, luas bidang manajemen, kompetensi, dan kapabilitas, standar kinerja teknis atau standar profesional lain, atau ketentuan industri dan pengendalian entitas. Next. Selanjutnya, keandalan informasi yang dihasilkan oleh pakar manajemen. Dalam menyusun laporan keuangan, tidak hanya membutuhkan keahlian dalam bidang akuntansi saja, melainkan keahlian selain akuntansi seperti aktuaria atau valuation atau data teknik. Apabila terjadi kegagalan dalam mempekerjakan pakar, maka akan berdampak pada peningkatan risiko salah saji material. Selain itu, kegagalan informasi sebagai bukti audit yang disusun dengan menggunakan pekerjaan pakar manajemen dapat meningkatkan risiko salah saji material. Asosiasi Akuntan Bersertifikat Chartered menyatakan bahwa sifat, saat, dan luas prosedur audit dalam hubungannya dengan kegagalan pakar dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, sifat dan kompleksitas hal yang ditangani oleh pakar manajemen, yang kedua, risiko kesalahan penyajian material dalam hal yang ditangani oleh pakar manajemen, yang ketiga, ketersediaan sumber bukti audit alternatif, yang keempat, sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar manajemen, yang kelima, ada kemungkinan pakar manajemen merupakan karyawan entitas atau pihak luar yang diikat kontrak oleh entitas untuk memberikan jasa terkait. Yang keenam, kemampuan manajemen dalam melakukan pengendalian atau mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh pakar manajemen. Yang ketujuh, ada kemungkinan pakar yang dipekerjakan manajemen diatur oleh standar pekerjaan teknis atau ketentuan profesi atau industri lainnya. Yang kedelapan, sifat dan luas pengendalian entitas terhadap pekerjaan pakar manajemen. Yang kesembilan, pengetahuan dan pengalaman auditor tentang bidang yang dipekerjakan oleh pakar manajemen. Dan yang terakhir, pengalaman auditor terhadap pekerjaan terdahulu yang dilakukan oleh pakar. Jadi dalam prosedur audit ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi hubungannya dengan kegagalan pakar manajemen, yang meliputi sifat dan kompleksitas, risiko kesalahan penyajian material, ketersediaan sumber bukti audit alternatif, sifat, ruang lingkup, dan tujuan karyawan entitas atau pihak luar yang diikat oleh kontrak entitas, kemampuan manajemen melakukan pengendalian, standar pekerjaan teknis atau standar profesi, atau industri lainnya, sifat dan luas pengendalian entitas, bidang pakar manajemen, serta pekerjaan terdahulu pakar. Next. Kemudian kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Informasi sehubungan dengan kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain, yang pertama, pengalaman pribadi tentang pekerjaan terdahulu pakar tersebut. Yang kedua, pembahasan dengan pakar tersebut. Yang ketiga, pembahasan dengan pihak lain yang sudah terbiasa dengan pekerjaan pakar tersebut. Yang keempat, pengetahuan tentang kualifikasi pakar tersebut, keanggotaan dalam organisasi, profesional, atau asosiasi industri, izin praktik, atau bentuk pengakuan lain dari pihak eksternal. Yang kelima, makalah atau buku yang ditulis pakar tersebut telah dipublikasikan. Yang terakhir, pakar auditor jika ada, dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup serta memadai sehubungan dengan informasi yang dihasilkan oleh pakar manajemen. Next.
Hal-hal yang relevan untuk mengevaluasi meliputi apakah pekerjaan pakar tersebut telah diatur oleh standar pekerjaan teknis atau ketentuan standar profesional. Selain itu ada pula hal-hal yang mungkin relevan. Antara lain, yang pertama, relevansi kompetensi pakar manajemen dengan hal-hal yang memerlukan pekerjaan pakar termasuk spesialisasi bidang keahlian. Contohnya, aktuaris memiliki spesialisasi dalam bidang properti dan asuransi kecelakaan, tetapi memiliki keterbatasan keahlian penghitungan pensiun. Kemudian, kompetensi pakar manajemen dengan ketentuan akuntansi relevan. Contohnya, pengetahuan tentang asumsi dan metode termasuk model yang relevan dan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang ketiga, jika terjadi peristiwa tidak terduga, perubahan kondisi atau bukti audit yang diperoleh dari hasil prosedur audit menunjukkan untuk mempertimbangkan kembali penilaian awal terhadap kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen selama proses audit. Upaya pencegahan terhadap ancaman yang terjadi dapat berasal dari luar lingkungan dan dalam lingkungan. Dengan demikian, evaluasi terkait objektivitas dan akan relevan apabila auditor bersama manajemen dan pakar membahas tentang kepentingan dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman terhadap objektivitas pakar serta upaya pencegahan yang relevan. Next. Bidang keahlian yang dilakukan baik oleh pakar tersebut maupun manajer harus dipahami secara benar sehingga auditor dapat menggunakan keahliannya untuk mengevaluasi pekerjaan pakar tersebut. Ada beberapa aspek yang relevan terkait bidang keahlian pakar manajemen dengan kepentingan auditor dalam memperoleh pemahaman di antaranya. Yang pertama, ada tidaknya kerelevanan antara bidang keahlian yang dikuasai pakar. Yang kedua, ada tidaknya standar profesional atau standar lain atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pakar tersebut. Yang ketiga, asumsi dan metode yang digunakan oleh pakar telah atau belum berlaku umum sesuai bidang keahlian yang bersangkutan dan cocok untuk tujuan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, sifat data internal dan eksternal atau informasi yang digunakan oleh pakar manajemen. Next. Pakar manajemen yang diikat kontrak oleh entitas biasanya terdapat surat perikatan atau suatu bentuk persetujuan tertulis suatu entitas dan pakar tersebut. Perjanjian tersebut nantinya akan dievaluasi pada saat diperolehnya pemahaman mengenai pekerjaan pakar manajemen dan dapat membantu auditor dalam menyesuaikan berbagai hal untuk tujuan audit seperti yang pertama, sifat ruang lingkup dan tujuan pekerjaan pakar tersebut. Yang kedua, peran dan tanggung jawab manajemen dan pakar. Yang ketiga, sifat saat dan luas komunikasi antara manajemen pakar termasuk dalam bentuk laporan yang diberikan oleh pakar. Next. Pengevaluasian atas kesesuaian pekerjaan pakar manajemen. Dalam hal pertimbangan saat mengevaluasi kesesuaian pekerjaan pakar manajemen sebagai bukti audit untuk asersi yang relevan, dapat mencakup yang pertama, relevansi dan kewajaran temuan atau kesimpulan pakar tersebut konsistensinya dengan bukti audit yang lain, dan temuan atau kesimpulan telah tercermin secara tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, relevansi dan kewajaran dalam pekerjaan pakar yang melibatkan asumsi dan metode signifikan. Yang ketiga, relevansi, kelengkapan, dan akurasi sumber data dalam pekerjaan pakar secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pertimbangan pengevaluasian atas kesesuaian pekerjaan pakar manajemen. Pertimbangan evaluasi tersebut dapat meliputi relevansi dan kewajaran temuan, relevansi dan kewajaran pekerjaan pakar, serta relevansi, kelengkapan, dan akurasi sumber data. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke komitmen. Komitmen ini merupakan salah satu transaksi yang paling banyak dijumpai dalam bank. Secara umum, komitmen ini adalah suatu ikatan yang mengandung perjanjian dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak bank baik dalam mata uang maupun valuta asing. Di samping itu juga, suatu komitmen ini harus dilaksanakan apabila telah memenuhi berbagai macam persyaratan akan hal yang telah disepakati secara bersama. Komitmen tertuang dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak dan bersifat pasti. Dalam hal ini, apabila seseorang melakukan pembatalan atau pengakhiran secara sepihak, maka akan berakibat pada hukum.
Namun, komitmen juga dapat dibatalkan jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut batal demi hukum. Komitmen ini juga dapat menimbulkan kewajiban atau tagihan bagi pihak-pihak dalam transaksi. Perlu diketahui bahwa komitmen dapat dicatat dan dikelompokkan ke dalam rekening administratif untuk menginformasikan kepada pihak manajemen dan segala kewajiban atau tagihan yang muncul pada transaksi. Kemudian sistematika pada penyaluran komitmen ini masih bersifat administrasi yang perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dikarenakan transaksi pada komitmen dapat mengandung risiko apabila suatu pihak yang melakukan transaksi dengan bank terbukti melakukan manifestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Di sisi lain, sisi pelaporan rekening administratif juga dapat membantu pihak bank dalam mengelola likuiditasnya. Kemudian, komitmen dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban merupakan komitmen yang diberikan oleh suatu bank terhadap pihak lain. Dalam hal ini, unsur komitmen kewajiban tidak dapat dibatalkan secara pihak dan perlu menjadi tanggung jawab pihak lain. Adapun komite kewajiban terbagi menjadi 6. Yang pertama, fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Ini merupakan fasilitas yang disetujui oleh bank untuk diberikan kepada pihak lain dan belum ditarik atau digunakan. Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik ini dapat menimbulkan suatu kewajiban serta harus dicatat oleh bank dengan nilai yang tepat sebagai dasar pengelolaan dana. Komitmen ini dapat dicatat pada saat terjadi komitmen dan akan terjadi mutasi sejalan pada nasabah yang melakukan penarikan kredit. Dengan demikian, penyajian transaksi ke dalam rekening administratif adalah sebesar komitmen kredit yang belum ditarik pada tanggal pelaporan. Yang kedua adalah kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo. Ini merupakan suatu komitmen bank untuk membeli kembali aktiva pada jangka waktu tertentu dan harga yang sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak pada periode aktiva tersebut. Perjanjian ini dicatat dalam rekening administratif sebagai nilai kewajiban dengan harga pembelian kembali yang telah disepakati. Yang ketiga ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Ini merupakan salah satu jaminan dalam bentuk SKBDN yang diberikan kepada pihak bank oleh nasabah dan tidak dapat dibatalkan dalam rangka lalu lintas perdagangan, baik impor maupun ekspor. Perlu diketahui bahwa penerbitan SKBDN ini adalah tindakan bank dalam memberikan pinjaman non-tunai kepada pihak nasabah. Dengan demikian, transaksi ini wajib dicatat ke dalam rekening administratif sebelum dicairkan oleh pihak penerima sebesar nominal SKBDN yang diterbitkan. Kemudian yang keempat adalah akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka. Merupakan komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel impor yang ditarik berdasarkan SKBDN berjangka. Dalam hal ini, semua wesel yang diterbitkan oleh suatu bank harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh bank selaku penerbit SKBDN berjangka. Pencatatan akseptasi wesel ini merupakan transaksi komitmen kewajiban bagi pihak bank penerbit SKBDN. Di samping itu, akseptasi atau persetujuan ini memiliki unsur yang tidak bisa dibatalkan, sehingga dapat mengikat bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu pada saat wesel tersebut dicairkan atau saat jatuh tempo. Selanjutnya ada penjualan valuta asing berjangka. Merupakan transaksi penjualan valuta asing berjangka yang biasanya dilakukan oleh bank. Transaksi ini dapat mengakibatkan komitmen tagihan dalam mata uang asing, namun akan menghasilkan komitmen kewajiban dalam bentuk mata uang rupiah. Pada kegiatan transaksi rupiah, pencatatan transaksi penjualan valuta asing ini akan dicatat dalam rekening administratif. Selanjutnya yang kedua ada komitmen tagihan.
Komitmen tagihan ini merupakan suatu komitmen yang akan diterima oleh bank dari pihak penerima. Dalam hal ini, komitmen dapat menimbulkan adanya hak bagi pihak bank untuk memperoleh properti atas kesepakatan dengan pihak lain yang bertransaksi. Realisasi pada komitmen tagihan dapat menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva. Adapun komitmen tagihan dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Merupakan fasilitas yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, nilai komitmen yang disajikan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tertuang dan disepakati dalam perjanjian pemberian fasilitas pinjaman. Oleh sebab itu, jika terjadi perubahan yang diakibatkan adanya penarikan atau penggunaan pinjaman, maka perlu dipotong dari jumlah nilai penarikan. Atas hal tersebut, saldo fasilitas pinjaman yang masih dapat ditarik akan muncul pada saat akhir periode pelaporan. Yang kedua ada pembelian valuta asing berjangka. Ini merupakan transaksi berjangka valuta asing yang masih outstanding pada saat tanggal pelaporan. Dalam hal ini, transaksi berjangka valuta asing dapat dicatat dan disajikan sebesar nilai tagihan bank. Saldo transaksi berjangka valuta asing juga dapat dijabarkan ke dalam kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelian valuta asing atau spot yang belum terselesaikan. Ini merupakan salah satu komitmen bank yang bersifat tagihan dan timbul karena adanya transaksi valuta asing yang belum dapat terselesaikan. Perlu diketahui bahwa transaksi yang belum terselesaikan perlu dicatat dalam rekening administratif komitmen kelompok tagihan dan akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Dalam hal ini, penyelesaian pembelian falas ini juga membutuhkan waktu selambat-lambatnya adalah 2 hari sejak tanggal transaksi, yang meliputi kegiatan administrasi, transaksi, dan penyerahan valuta, serta penyerahan valuta yang bersangkutan kepada masing-masing pihak. Adapun penyajian atas transaksi falas ini tergantung pada jumlah yang harus diselesaikan pada tanggal laporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Baik, Yohan, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontingensi. Next. Pengertian dari kontingensi sendiri yaitu merupakan kondisi yang menunjukkan adanya ketidakpastian terhadap kemungkinan diperolehnya laba atau rugi untuk suatu perusahaan atau bank. Dan hal ini akan berakhir apabila tidak atau terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Jadi dalam kontingensi ini potensi diperolehnya laba atau rugi untuk entitas bergantung pada keputusan peristiwa di masa depan. Untuk itu, kontingensi juga disebut sebagai kewajiban bersyarat. Pada umumnya, kontingensi terjadi pada kegiatan transaksi bank sehari-hari. Kontingensi ini terdiri atas 2 jenis, yaitu kontingensi kewajiban dan kontingensi tagihan. Next. Berikut saya akan menjelaskan mengenai jenis dari kontingensi. Yang pertama ada kontingensi kewajiban. Kontingensi kewajiban sendiri merupakan kemungkinan timbulnya utang di masa mendatang kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditetapkan. Perlu diketahui bahwa kontingensi kewajiban terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama garansi yang diberikan, yang merupakan jaminan yang disediakan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan. Lalu yang kedua ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang merupakan surat yang mampu dibatalkan ketika hendak berlaku atau masih berjalan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi bank dalam memenuhi kewajiban. Lalu yang ketiga ada penjualan opsi valuta asing yang merupakan opsi yang menyediakan hak bagi pemegang opsi untuk menjual valuta asing di harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Selanjutnya yang kedua ada kontingensi tagihan. Kontingensi tagihan sendiri merupakan kemungkinan timbulnya tagihan di masa mendatang sebagai hak bagi pihak bank untuk memperoleh jumlah yang belum dapat ditetapkan. Perlu diketahui bahwa kontingensi tagihan ini terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain,
yang merupakan jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan bagi pihak bank penjamin. Lalu yang kedua, pembelian opsi valuta asing yang merupakan opsi yang menyediakan hak bagi pembeli opsi untuk tidak atau menggunakan kontrak transaksi valuta asing. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga dalam penyelesaian, yaitu di dalam akuntansi perbankan, khususnya pada pendapatan bunga dari aset lancar produktif, bank akan mengikuti prinsip konservatif, yang artinya adalah sangat berhati-hati. Dalam hal ini, bank akan membukukan pendapatan bunga pada rekening nominal dengan akrual basis dan cash basis. Ini dilakukan jika pendapatan bunga masuk ke dalam kolektibilitas lancar. Jadi, jika aset yang mengakibatkan pendapatan bunga termasuk lancar, maka tidak akan muncul rekening administratif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyajian kontingensi dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk komitmen dan kontingensi mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 31 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2020 yang menyatakan bahwa sistematika penyajian laporan komitmen dan kontingensi disusun berdasarkan urutan tingkat potensi atas perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank. Lalu, komitmen dan kontingensi di setiap jenisnya akan disajikan secara terpisah tanpa pos lawan. Maka pada laporan keuangan akan disajikan dengan single entry melalui rekening administratif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Audit kontingensi adalah pemeriksaan yang menentukan tentang ada tidaknya kontingensi. Dalam hal ini, ketika auditor mengetahui bahwa terjadi kontingensi, maka mereka harus mengevaluasi materialitas dan pengungkapan penjelasan tambahan. Untuk itu, prosedur audit yang umumnya digunakan oleh auditor dalam mengaudit kewajiban kontingensi yaitu yang pertama, mewawancarai pihak manajemen tentang tercatatnya kontingensi. Yang kedua, memeriksa laporan agen penerimaan internal di tahun berjalan dan tahun sebelumnya atas penentuan pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, memeriksa notula pertemuan direktur dan pemegang saham. Yang keempat, memeriksa kondisi hukum untuk periode audit, tagihan, dan pernyataan dari penasihat hukum atas terjadinya kewajiban kontingensi. Lalu yang kelima, mendapatkan surat dari penasihat hukum atas status kewajiban kontingensi. Yang keenam, memeriksa dokumentasi audit, dan yang terakhir, memeriksa kontrak kredit, tanggal neraca, dan meminta konfirmasi saldo yang terpakai atau tidak. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasusnya. Next. Berikut adalah latar belakangnya. Perkara nomor 17/6/2017 PT-UN SBY pada tanggal 3 April 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Yayasan Tegak Kebenaran selaku penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Wali Kota Surabaya selaku tergugat pertama dan PT Kayu Jaya selaku tergugat kedua terkait dengan izin ekspansi area pada PT Kayu Jaya. Permasalahan ini telah dihentikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Februari tahun 2019 dengan perintah yaitu yang pertama menyatakan batal SKIMB nomor 1233/387 lalu yang kedua mewajibkan tergugat untuk mencabut SKIMB nomor 1223/387 Keputusan itu menyatakan bahwa tergugat dan tergugat kedua telah mengajukan banding dengan nomor 47/G/2018/PTTUN-SBY di tanggal 2 Agustus 2019 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Di tanggal penerbitan laporan keuangan ini, menurut keterangan PT Kayu Jaya, pemerintah Kota Surabaya masih mempersiapkan memori banding. Manajemen berpendapat bahwa setelah melaksanakan konsultasi dengan konsultan hukum atas masalah ini, terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk mengajukan izin ekspansi area dan Wali Kota Surabaya wajib menerbitkan keputusan izin ekspansi area atas permohonan yang diajukan perusahaan. Next.
Berikut adalah informasi umumnya. Next. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Fanny. Terima kasih, Angel. Next. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Atlas. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan melengkapi data informasi kantor akuntan publik atau KAP, perusahaan atau klien, serta perikatan dengan memilih Home. Next. Setelah itu akan muncul beranda. Beranda di sini adalah tampilan awal untuk memasukkan data-data informasi KAP, klien, serta perikatan. Di setiap bagian pengisian terdapat bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Bintang 1 artinya pengisian dilakukan secara otomatis, bintang 2 artinya pengisian dengan memilih opsi yang tersedia, dan bintang 3 artinya pengisian secara manual. Untuk mengisi bagian yang terdapat bintang 1, yaitu pada susunan perikatan, yaitu dengan memilih konten. Next. Lalu pada bagian konten, klik pada A110. Kemudian pada bagian A110, kita pilih A1103. Bagian A1103 merupakan bagian pengisian untuk susunan perikatan. Next. Berikut ini merupakan tampilan dari A110. Next. Berikut merupakan tampilan dari A1103. Pada bagian ini, auditor mengisi tabel daftar personel KAP. Perlu diketahui bahwa warna orange pada tabel artinya adalah pengisian data dapat dilakukan secara manual. Setelah seluruh data pada tampilan beranda terisi lengkap, maka langkah selanjutnya adalah kembali ke bagian konten dan memilih 2B270 yaitu pakar manajemen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, terima kasih Fanny. Untuk bagian pakar manajemen ini pada tampilan B270, yaitu tentang pakar manajemen, auditor harus menjawab seluruh pertanyaan tentang kinerja pakar manajemen selama bekerja di perusahaan klien. Perlu diketahui bahwa terdapat warna hijau dan warna oranye untuk mengisi jawaban yang tersedia. Nah, warna hijau ini artinya adalah pengisian dengan memilih opsi yang tersedia. Sementara untuk warna oranye artinya pengisian secara manual. Dalam hal ini, PT Kayu Jaya memiliki 2 pakar manajemen, yaitu KJPP Sinar Utama dan KJPP ABCD. Maka pada pertanyaan mengenai apakah manajemen menggunakan pakar manajemen, maka jawaban yang tepat adalah memilih ya. Next. Berikut tampilannya merupakan pengisian informasi umum dari pakar manajemen yang terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama ini tentang penentuan kebutuhan pakar manajemen, kemudian bagian kedua ini tentang evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas. Next. Lalu, untuk bagian ketiga ini yaitu tentang pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Next. Kemudian bagian yang keempat yaitu tentang evaluasi kesesuaian pekerjaan pakar manajemen sebagai bukti audit. Kemudian setelah seluruh bagian terjawab, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah membuat kesimpulan yang berada di bagian paling bawah. Simpulan ini terdiri atas beberapa pilihan, yaitu 3 pilihan tentang memadai, tidak memadai, dan tidak relevan. Untuk yang memadai artinya pakar manajemen telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh auditor. Lalu apabila auditor memilih jawaban tidak memadai, maka artinya kinerja pakar manajemen dinilai kurang baik. Sementara jika auditor memilih pilihan tidak relevan, artinya kinerja pakar manajemen tidak sesuai dengan harapan auditor atau perkara yang dihadapi tidak berkesinambungan. Untuk itu, auditor dapat memilih simpulan sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan sehingga status KKP yang berada di sebelah kanan
akan menyatakan komplit. Next. Selanjutnya, untuk pengisian komitmen dan kontingensi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Angel. Kemudian saya akan membahas mengenai komitmen dan kontingensi. Jadi setelah bagian B270 pakar manajemen diisi, maka langkah selanjutnya adalah dengan pengisian pada bagian B20 komitmen dan kontingensi dengan memilih bagian next index. Pada tampilan B280 komitmen dan kontingensi, auditor diminta untuk harus menjawab pernyataan yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa uraian pernyataan. Kemudian ada pelaksanaan prosedur serta kesimpulan. Apabila perusahaan di sini telah menjalankan prosedur yang dinyatakan dalam uraian, maka pada bagian pelaksanaan prosedur dapat memilih dilaksanakan. Kemudian, apabila tidak ada keterangan lebih lanjut dari prosedur yang dijalankan, maka pada bagian simpulan cukup diisi dengan tidak ada. Dalam studi kasus ini, PT Kayu Jaya sudah melakukan semua prosedurnya. Maka pelaksanaan prosedur di sini dijawab dilaksanakan semua. Untuk bagian kesimpulannya ini tidak ada, karena tidak ada keterangan lebih lanjut. Maka dari itu, di bagian kesimpulan, terdapat bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai. Itu adalah langkah setelah seluruh pernyataan ini telah terjawab, maka kita isi dengan bukti audit cukup dan tepat. Setelah dalam hal ini simpulan diisi dengan pilihan jawaban yang tersedia meliputi seperti ini. Dan status KKP di sini di draft ada komplit dan incomplete. Dalam studi kasus ini, status KKP di sini bertuliskan complete karena kesimpulannya telah terisi semua. Namun jika belum, maka tulisannya ini nanti akan incomplete. Demikian pengisian dari pakar manajemen beserta komitmen dan kontingensi yang telah selesai dilaksanakan. Maka proses pembahasan dari studi kasus ini telah selesai. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan raise hand. Baik, untuk penanya pertama, silakan Alex. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM akhir 2. Saya ingin bertanya, dalam kondisi apa kewajiban kontingensi perlu dilaporkan? Terima kasih. Baik, Alex, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu penanya kedua, silakan Agnes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya dengan Agnes Monica, NIM 1299001, izin bertanya.
Apakah keuntungan kontingensi? Terima kasih. Baik, Agnes, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu penanya ketiga, silakan Henvita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henvita Wijayaswelo dengan NIM belakang 13. Ingin bertanya, bagaimana metode pencatatan transaksi keuangan yang digunakan oleh bank dalam menyusun dan mencatat akuntansi komitmen? Terima kasih. Baik, Henvita, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami meminta waktunya sebentar, Pak Tania dan teman-teman untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes yang menanyakan mengenai keuntungan dari kontingensi. Jadi keuntungan dari kontingensi yaitu adanya hak untuk menerima aktiva atau aset atau yang memiliki kewajiban yang menurun sebagaimana keberadaannya tidak pasti. Tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Dalam hal ini, jenis keuntungan kontingensi tersebut dapat berupa yang pertama, penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Lalu yang ketiga, bisa penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Dan kemudian yang keempat, bisa berupa kerugian pajak yang mungkin dikompensasi ke depan. Seperti itu, Agnes, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab kelompok, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alex. Tadi Alex bertanya dalam kondisi apa kewajiban kontingensi perlu dilaporkan. Jadi pelaporan atas kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan ini perlu dilakukan apabila kewajiban tersebut diperkirakan sangat mungkin terjadi dan nilainya dapat diestimasi secara wajar. Apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka atas kewajiban kontingensi perusahaan hanya cukup melakukan pengungkapan pada laporan catatan atas laporan keuangan saja. Bagaimana, Alex? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Henvita terkait metode pencatatan transaksi keuangan yang digunakan oleh bank dalam menyusun dan mencatat akuntansi komitmen. Jadi, berdasarkan standar keuangan akuntansi perbankan Indonesia mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen secara single entry karena tanggal laporan keuangan ini harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Seperti itu, Henvita. Apakah dapat menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Yuan dan kelompok. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab yang kedua. Untuk penanya pertama, dipersilakan Tresia.
Baik, Tresia di kolom chat. Lalu untuk penanya yang kedua, silakan Ina. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatan yang diberikan. Saya Iren dengan NIM belakang 14 ingin bertanya. Komitmen dan kontingensi adalah jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance. Lalu tolong jelaskan apa itu transaksi off balance. Terima kasih. Baik, Iren, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu yang selanjutnya, dipersilakan Ella. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219-2009. Saya ingin bertanya, apa standar yang digunakan untuk mengatur pekerjaan pakar manajemen? Terima kasih. Baik, Ella, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Tresia terkait apa tujuan utama dari akuntansi komitmen. Jadi tujuan utama dari akuntansi komitmen ini adalah untuk mengatur bank dalam mengelola aktiva dan kewajibannya termasuk dalam hal pengelolaan aset likuid agar memenuhi kewajiban yang kemungkinannya membutuhkan waktu yang lama baik dalam jangka waktu beberapa hari, bulan, yang terkait dengan tagihan yang akan diterima. Dan juga sebagai alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajiban. Seperti itu, Tricia. Apakah dapat menjawab? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iren yang tadi menanyakan tentang transaksi off balance. Jadi, transaksi off balance merupakan transaksi yang belum dapat disertakan dalam laporan laba rugi dan neraca, atau bisa dikatakan bahwa suatu transaksi dikelompokkan sebagai transaksi off balance jika transaksi itu belum dibukukan secara introkontabel, sehingga pada saat itu belum mengaruhi posisi aktiva dan pasifa. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif. Seperti itu, Iren, apakah sudah menjawab? Baik, Angel, terima kasih dan kelompok. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ella, apa standar yang digunakan untuk mengatur pekerjaan pakar manajemen. Jadi pakar manajemen ini diatur dalam standar audit atau SA 500 yang berisi tentang ketentuan serta pedoman dampak kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen terhadap keandalan bukti audit. Kompetensi ini dikaitkan dengan sifat dan tingkat keahlian pakar manajemen. Sementara itu, kapabilitas dikaitkan dengan kecakapan pakar manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya dengan pertimbangan kondisi tertentu. Bagaimana, Ella, apakah sudah menjawab? Bisa menjawab, terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi yang ketiga.
Untuk penanya pertama, dipersilakan Anita. Baik, Anita di kolom chat. Lalu untuk penanya kedua, silakan Bella. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilda Natania dengan NIM 1219007. Saya ingin bertanya, kan berdasarkan penjelasan tadi terdapat kewajiban yang dijual dengan syarat repo. Nah, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan syarat repo. Terima kasih. Baik, Bella, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya terakhir, dipersilakan Idel. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Delia dengan NIM belakang 31 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan pendadaan dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Baik, Idel, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Tadi hal-hal apa saja yang dapat mengancam objektivitas pakar manajemen dan bagaimana upaya pencegahannya. Hal-hal yang dapat mengancam objektivitas pakar manajemen meliputi ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, serta intimidasi. Upaya pencegahan dapat berasal dari dalam serta luar lingkungan. Dari dalam lingkungan sendiri yaitu adanya kebijakan serta prosedur pengendalian, dan dari luar yaitu adanya undang-undang. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan akan mengurangi terjadinya ancaman terhadap objektivitas pakar manajemen. Bagaimana Anita, apakah sudah menjawab? Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bella terkait dengan syarat repo. Jadi, repo di sini ini merupakan singkatan dari repurchase agreement, yakni suatu transaksi jual beli antar kedua belah pihak secara bersamaan dan telah disepakati untuk suatu surat berharga pada tanggal penyelesaian yang berbeda. Seperti itu, Bella, apakah dapat menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Idel, yaitu tentang yang dimaksud dengan pendadakan lalu memberikan contohnya. Untuk pendadakan yaitu seorang auditor akan memberi perkiraannya atau unsur tak terduga di dalam proses audit. Lalu untuk contohnya yaitu seorang auditor memberi prediksi tentang masalah fraud. Seperti itu, Idel, apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih kelompok. Baik, sesi tanya-jawab sudah selesai. Untuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Cek. Ya, terima kasih kelompok yang sudah mengantarkan kita pada perkuliahan mengenai praktikum audit, mengenai pakar manajemen, komitmen dan kontingensi ya, atau risk respon 4. Oke,
terima kasih untuk makalah yang sudah sangat baik. Nyaris tidak ada ini ya, tidak ada komentar dari saya gitu ya, hanya beberapa yang tidak penting, tidak signifikan ya. Oke, tapi perlu menjadi catatan bagi kita semuanya. Oke, selanjutnya yang perlu saya komentari bahwa kemudian presentasi juga sudah disajikan dengan menarik ya oleh para penyaji, cukup baik, sangat baik, bahkan juga diskusinya juga tajam gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang cukup tajam dan kemudian juga dijawab dengan cukup bagus gitu ya. Nah, saya akan masuk kepada materi yang bisa saya tambahkan. Nyaris sebenarnya tidak ada tambahan sebenarnya, karena presentasinya sudah dilakukan dengan lengkap dan juga diskusinya sebenarnya relatif terjawab dengan baik. Oke, kalau di belakang ada background suara, ya memang lagi ada ini ya, renovasi di eksterior ya, jadi di hiasan depan itu yang seperti tiang-tiang dari aluminium itu sudah beberapa hari ini diperbaiki dan pasti mengganggu. Nah, ini yang kemudian jadi catatan yang aneh itu, waktu kuliah kemarin teori akuntansi dia ada di depan sini, setelah itu di depan ruangan saya, maksud saya, terus kemudian saat saya mengajar offline di sisi yang lain, itu di sana juga perbaikannya. Ya, di sisi sana, jadi pas persis di sebelah ruangan saya mengajar, saya di LI, di pojok sendiri. Pagi ini ternyata pindah ke sini gitu ya. Kok kenapa dikejar terus dengan suara ini? Itu nggak tahu ya. Antara saya tidak percaya pada yang namanya kebetulan, tapi kok ternyata semuanya selalu mengikuti saya gitu perbaikannya. Heran ini. Jadi akhirnya selalu terganggu kuliah saya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, di luar keterbatasan kita akan kembali ke pembahasan kita ya. Kelompok hari ini membahas mengenai risk response 4 ya, pakar manajemen dan komitmen dan kontingensi, atau kalau kemudian di atlas itu di B70 dan B80 ya. Nah, setelah ini minggu depan kita akan masuk ke completing and reporting ya, di C gitu ya, yang bukan lagi B. Oke, nah kelompok ini mengawalinya dengan baik ya, menjelaskan ulang, tapi tidak kemudian terlalu bertele-tele apa itu risk based audit. Audit berbasis risiko yang jelas-jelas bahwa ini kita saat akan menerima penugasan, sampai saat kita melakukan audit, sampai kemudian kita menyusun laporan, itu kita harus memperhatikan yang namanya risiko. Resiko, jadi resiko audit itu akan melekat kepada auditor, dan karena apa, dia melakukan pekerjaan dari auditi, melakukan meyakinkan bahwa apa yang dilaporkan oleh auditi itu sudah baik dan benar dan layak gitu ya. Nah kita ketahui bahwa kemudian risk based audit itu berarti urusannya dengan kemudian saat kita akan menerima pekerjaan, itu kita harus memperhatikan bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana keadaan perusahaan, bagaimana kemudian katakanlah nama baik ya, citra perusahaan di luaran ya, dengan kemudian itu menjadi penilaian awal di preliminary survei. Kita belum masuk ke dalam laporan keuangan, tapi kita sudah tentu saja harus melihat
kemudian saat kemudian dari preliminary survei itu bahwa kemudian kita sudah menerima perikatan itu, karena di situ kan kita sudah melakukan juga bagaimana kemudian risiko inherent harus kita nilai dan kita antisipasi ya, kita respon, kita mitigasi dengan strategi prosedur-prosedur tertentu. Tapi bahwa kemudian yang pertama pasti kemudian adalah risiko inherent, risiko yang melekat di dalam perusahaan. Kalau di dalam bahasa sistemnya itu adalah risiko yang terkait dengan proses bisnis di perusahaan. Nah, setelah itu tentu saja auditor harus memperhatikan yang namanya risiko pengendalian. Ya, auditor harus berhati-hati terhadap sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Apakah sistemnya itu sudah dilakukan dengan, atau apakah sistem itu ada, sistem pengendalian internal, ya seperti pembagian pemilahan tugas, ya segregation of job, yang namanya mereka yang menerima pesanan, mereka kemudian yang menjual, mereka kemudian yang mencatat, mereka kemudian yang melaporkan, itu harus terpisah. Jadi fungsinya betul-betul harus dipisah ya. Siapa yang kemudian menjadi maker, siapa yang kemudian cek, perhatikan ya. Dari surat itu kalau kita ngomong ke dalam sebuah transaksi, siapa yang maker, siapa yang membuat, siapa yang mengecek, cekernya, dan siapa yang approve, atau siapa yang kemudian melakukan otorisasi atau memberikan izin bahwa untuk transaksi itu diteruskan. Dalam hal pelaporan juga begitu, siapa kemudian yang mencatat, kemudian siapa yang memegang uang, siapa yang kemudian melaporkan, itu adalah juga harus terpisah. Nah, itu harus diketahui sistem pengendalian internal. Harus kita paham benar, auditor harus paham benar sistem pengendalian internal dari perusahaan yang diaudit atau dari auditinya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian auditor harus tahu kondisi di dalamnya ya, saat kemudian dia akan melakukan, apakah saya mampu melakukan deteksi, apakah saya kemudian mampu, apakah SDM saya itu mumpuni untuk melakukan pekerjaan ini gitu ya, yang akan kami terima. Nah, itu kemudian semuanya dinilai dan kemudian semuanya di assessment itu dinilai, diukur, kemudian baru kalau kemudian resiko audit itu bisa kita katakanlah kerjakan, maka ya sudah, kita akan menerima pekerjaan itu. Nah, kemudian resiko yang kemarin kita sudah assess, yang kita ukur itu baru kemudian direspon. Nah, direspon ini yang masuk kepada tahapan selanjutnya, yang tahapan apa? Tahapan prosedur audit. Tahapan saat kita melakukan pekerjaan audit itu. Nah, ini yang kemudian risk response. Nah, kemarin kita sudah ngomong pakar audit. Nah, hari ini kita ngomong pakar manajemen. Karena apa? Karena kemudian sangat mungkin kita lag gitu ya. Lag itu apa ya? Kekurangan pengetahuan, kekurangan pengalaman, kekurangan skill untuk kemudian menjadi auditor, melaksanakan fungsi audit. Secara keseluruhan ya, tapi pekerjaannya bisa kita manage. Karena apa? Kita sebenarnya bisa kemudian meminta bantuan atau kemudian konsultan yang kemudian kita hire gitu ya, kita masukkan dalam pekerjaan ini, baik itu yang kemudian entah itu pakar hukum, pakar audit, terus kemudian bisa juga pakar manajemen, juga kemudian pakar-pakar yang lain kalau memang dibutuhkan. Karena ada industri-industri tertentu yang membutuhkan pakar-pakar yang yang tidak dimiliki oleh audit. Salah satunya juga bisa saja kalau ternyata dalam melaksanakan audit itu dia yang auditinya ini menggunakan teknologi tinggi ya, high tech, maka kita bisa saja mencari orang yang paham tentang teknologi sistem informasi, teknologi informasi,
itu yang bisa bergabung dengan kita dengan kemudian menjadi audit sistem kemudian hal-hal yang terkait dengan sistem yang dipakai oleh perusahaan, oleh auditi. Nah, itu tidak yang tabu gitu ya. Kalau memang tidak mampu ya jangan kemudian kita sok tahu, kita kemudian mengaudit sendiri gitu ya tanpa punya pengetahuan yang memadai. Maka apa? Ya jangan-jangan kualitas audit kita akan jelek karena apa? Kita melakukannya dengan sesuai kemampuan kita yang ternyata kita tidak mampu gitu ya. Nah, demikian pula untuk pakar manajemen ini. Ya, kalau pakar audit sudah 2 minggu yang lalu, nah ini pakar manajemen. Bagaimana kemudian kita menggunakan tenaga pakar manajemen? Karena apa? Tentu saja ada hal-hal di luar akuntansi, hal-hal di luar audit yang ternyata kita butuh pengetahuan yang lebih dari pakar manajemen. Kalau hal-hal yang terkait dengan akuntansi, audit, sampai katakanlah laporan keuangan, pelaporan keuangan, wah itu sudah bidangnya. Tapi bagaimana kalau ternyata perusahaan atau auditi kita itu ternyata bidangnya sangat spesifik. Kalau retail mungkin kita masih bisa atasi ya, tapi kalau kemudian ternyata ada yang sophisticated dalam hal bidang pemasaran yang dilakukan oleh oleh auditi kita. Nah, kita bisa saja mencari sistem pemasaran. Katakanlah kita lihat bahwa sistem pemasarannya itu yang tidak umum seperti kita ketahui karena menggunakan channel jadi channeling gitu ya. Kemudian sistem distribusinya yang kita tidak paham nah itu kan kita butuh pakar manajemen. Demikian pula kalau kemudian ternyata sistem produksinya itu tidak yang pada umumnya. Karena kemudian bukan lagi padat modal yang banyak orangnya yang kita jelas bisa lihat, laporannya bisa kita ketemukan, tapi sistemnya itu sistem yang padat modal dengan mesin yang sudah otomatis semuanya. Nah, kan kita tidak bisa lakukan sendiri. Nah, kita bisa minta bantuan terhadap kepada siapa ya kawan-kawan yang mengerti prosedur itu ya. Contohnya itu kawan-kawan dari teknik industri. Nah, kalau ternyata kalau kemudian audit kita itu perusahaannya ternyata katakanlah harus berurusan dengan B3. Nah, kita juga harus paham, kalau kita tahu semuanya nggak tahu, tapi bahwa kemudian ini membutuhkan apa? Pakar untuk B3 ya, pengolahan limbah, bahan berbahaya beracun. Nah, itu kayak begitu itu kan harus kita juga ketahui. Atau kalau kemudian ternyata ada standar-standar tertentu yang membutuhkan keahlian yang lain ya, seperti mungkin keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, kita bisa kemudian meminta tolong pakar yang memang mengetahui. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian keterbatasan pengetahuan kita itu menjadikan kita tidak menyusun laporan audit secara baik. Jadi ya kualitas auditnya sekali lagi dipertanyakan. Ya. Itu yang perlu diketahui bahwa kebutuhan pakar itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dari auditinya. Karena apa? Karena ini urusannya dengan resiko yang harus dihadapi saat kemudian kita melakukan audit. Artinya apa? Di mana? Ya di resiko deteksi ya. Kalau kita memang tidak mampu, kita membutuhkan pakar ya tidak perlu malu kalau kita menggunakan pakar. Nah, tentu saja bahwa kemudian pakar itu ada standar-standarnya, ada syarat-syaratnya tertentu. Yang saya ketahui, salah satunya itu minimal bekerja di bidangnya selama 10 tahun. Itu syarat yang paling umum. Selain tentu saja ada pengalaman, katakanlah punya latar belakang akademik, latar belakang pengalaman, ya makanya pengalaman kerjanya minimal 10 tahun untuk jadi pakar manajemen. Dan tentu saja bidang yang terkait dengan pekerjaannya ya.
kenapa bisa cerita seperti itu ya, karena posisi enaknya ngomong kan ya salah satu pekerjaan saya ya itu di bergabung di KAP atau katakanlah kemudian sering dipakai tenaganya KAP karena punya pengalaman di bidang bukan yang pada umumnya sering ya, contohnya seperti apa, seperti kemudian untuk BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, NGO, itu kan banyak yang nggak ahli gitu, banyak orang yang tidak tahu ya, kemudian atau yang dianggap itu kan bukan sesuatu yang major yang tiap hari bisa kita lakukan pekerjaan. Nah, saya punya kepakaran di situ dan itu yang terpakai sampai sekarang. Jadi sering kemudian kalau mengaudit itu ya audit urusannya dengan BUMDes, audit urusannya dengan NGO ya, urusannya dengan organisasi non-profit, urusannya dengan pekerjaan-pekerjaan ya, seperti dengan koperasi itu sering menjadi pakar, membantu auditor untuk melakukan fungsi-fungsi audit. Jadi sebenarnya ya enak gitu ya karena bidangnya di situ gitulah ya yang kemudian saya pelajari lebih detail. Atau di masalah-masalah lingkungan, atau kemudian juga masalah-masalah ini ya kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Ya sekaligus itu hobi jalan-jalan. Karena kemarin pandemi 2 tahun nggak kemana-mana, itu ya yang bikin susah. Tapi ini mulai ada yang mengundang dan sebagainya, ikut mulai kemana-kemana gitu ya. Ya inilah rezeki bagi saya gitu. Tapi juga bagi mahasiswa jadi waduh Pak Dan ini nanti kalau sudah mulai pandeminya pergi ini pasti sering kemudian ada pekerjaan ke sana kemari. Oh iya pasti, tapi jangan khawatir. Kalau mengenai mengajar mungkin bisa saja ada perubahan jadwal dan sebagainya, tapi kalau materi pasti akan saya sampaikan semuanya. Nggak enak berhutang, apalagi sistem saya kan sistem presentasi kan, berarti kan semuanya harus presentasi. Nah, termasuk ini, kali ini Pak kemungkinan kan nggak cukup Pak, karena kemudian kita ngomongin sisanya itu masih ada 5 lagi gitu ya untuk completing and reporting ya, yang di setelah ini ya, setelah risk response ini kan completing and reporting ya, ada 5 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena kemudian apa? Kan banyak libur dari Senin ya. Nah, ternyata hari Selasa itu tidak banyak libur, hampir tidak ada ya kecuali hari raya kemarin. Dan kemudian teori akuntansi akan berakhir 2 minggu lagi. Nah, itu kan kemudian apa? Setelah itu 3 minggu dari sekarang itu kuliahnya tetap masuk, tapi yang untuk untuk teori akuntansi diganti dengan praktikum audit. Jadi 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang itu kuliah Anda nanti praktikum auditnya 2 kali gitu ya, langsung nanti Senin apa yang harus maju, Selasa juga langsung maju lagi supaya penuh semuanya. Jadi kita tidak berhutang terhadap materi gitu ya. Nah, yang kedua, selain pakar manajemen, bahwa kemudian ada yang namanya komitmen dan kontingensi yang harus diketahui juga oleh auditor. Bagaimana kondisi komitmen dan kontingensi? Sebenarnya komitmen dan kontingensi itu 2 hal yang berbeda, tapi dua-duanya berhubungan. Nah, kalau kita ngomong komitmen, berarti kan kita harus tahu bahwa komitmen berarti apa? Komitmen dari auditif, bukan komitmennya auditor ya. Komitmennya auditor pada perikatan, tapi ini kan komitmen pada auditi. Bahwa auditi sangat mungkin punya komitmen yang harus dipenuhi, yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena kalau dibatalkan bisa saja itu menjadi tuntutan hukum, punya konsekuensi hukum bagi auditinya. Nah, kalau udah konsekuensi hukum, nanti urusannya sama kontingensi. Nah, ada banyak seperti apa kontrak-kontrak kerja ya, pemenuhan dari bisa saja dia komitmen untuk pembelian bahan baku dari supplier,
dia juga bisa saja punya komitmen tentang penjualan kepada siapa barang-barang yang sudah diproduksi, atau komitmen tentang hutang piutang. Nah, itu kan komitmen juga ya. Atau yang lebih banyak lagi komitmen terkait dengan ini transaksi yang akan datang, dan kemudian transaksinya itu harus terpaksa sampai kemudian di future forward kan ya, kalau terkait dengan pendanaan, terkait dengan lembaga keuangan. Nah, itu kan itu kontrak-kontrak yang harus diketahui juga oleh manajemen dengan siapa. Yang paling gampang itu apa? Salah satunya kontrak dengan ini pemasok. Itu harus diketahui bahwa kemudian juga harus tidak hanya diverifikasi, tidak hanya kemudian dilakukan audit mendetail, tapi juga dilakukan konfirmasi apakah benar. Nah, itu kan tugasnya auditor untuk meyakinkan bahwa kemudian auditi ini selama ini melakukan janji-janjinya dengan baik. Demikian pula kalau kita kemudian punya utang, apakah itu utang punya piutang, ya kita bukan hanya meminjami orang lain dengan uang, tapi kemudian bisa saja meminjami dengan barang, bisa juga dengan penjualan. Nah, kira-kira untuk mengetahui komitmen, mengendalikan komitmen, termasuk kapan harus membayar, gitu ya, kapan kalau kita punya kewajiban, komitmen kewajiban, kapan kita harus membayar, kalau terkait dengan komitmen pendapatan, kapan kita harus menagih, dan sebagainya, itu ada alat bantunya. Kira-kira siapapun yang ada di sini, ya, apa alat bantu yang paling bisa dipakai, paling bisa dipercaya oleh auditor itu kemudian diproduksi oleh perusahaan. Jadi bukan produknya auditor, tapi bahwa kemudian itu dijadikan untuk dijadikan salah satu objek audit, dan oleh auditi itu harus disusun dengan baik, dan kemudian itu ya karena urusannya dengan kewajiban dan pendapatan yang harus dikelola oleh manajemen. Kira-kira apa alatnya? Ada yang tahu nggak alatnya? Instrumennya? Silahkan siapapun. Akan lebih baik kalau ternyata itu belum entah yang bukan yang presentasi atau yang mau, jadi saya bisa menambahkan nilai kuis kecil bagi yang bisa menjawab. Apa alatnya? Kalaupun yang sudah bertanya nggak apa-apa kalau mau menjawab. Atau yang penyaji ya, Angel, Penny, atau Yohan, silahkan, siapapun. Ada alatnya yang untuk menjadi alat kendali yang dibuat oleh auditi oleh perusahaan, dan itu yang menjadi objek audit bagi auditor. Untuk dilihat ketaatannya, untuk dilihat lebih detail lagi nilainya dan sebagainya, karena itu nanti untuk membuat konfirmasi, alat konfirmasi. Oke, ada yang bisa? Ada yang tahu?
Oke. Bingung atau gimana? Atau tidak tahu masa alatnya nggak tahu ya? Ada yang pernah tahu mengenai yang namanya aging schedule? Halo? Ada nggak yang pernah tahu aging schedule? Nah, biasanya aging schedule itu jadwal piutang dan jadwal utang. Tapi tidak hanya sekedar utang ya, karena kemudian semua transaksi yang menimbulkan kewajiban dan semua transaksi yang menimbulkan potensi pendapatan itu bisa dicatat semuanya di situ. Seperti contohnya piutang penjualan ya, termasuk juga utang pembelian bahan baku, semuanya tercatat di sana juga, aging schedule. Tuh, kok pada diem, nggak pernah tahu aging schedule? Masa taunya anti aging saja, anti penuaan? Ada yang pernah tahu? Halo? Wah, ini saya ditinggal tidur semua ini. Atau ditinggal ternyata cuman, ya. Ya, silakan. Saya izin menjawab, jadi aging schedule itu daftar umur piutang, Pak. Daftar yang memuat jumlah piutang usaha dari masing-masing pelanggan dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan umur dengan waktu jatuh temponya yang menjadi dasar dari penggolongan piutang tersebut. Gitu, Pak. Ya, separuh ya, Angel ya. Tadi tidak hanya piutang, tapi juga utang. Kita harus punya aging schedule terhadap utang kita, gitu ya. Karena apa? Itu kan kewajiban, komitmen itu kan komitmen. Kalau kita ngomong komitmen itu bukan hanya komitmen urusannya dengan komitmen kewajiban kan kapan kita akan membayar, kepada siapa, seberapa besarnya, itu kan juga harus punya aging schedule-nya. Karena kalau tidak, ya kita kan nggak tahu kapan membayar, masa berharap ditagih, kan jadi malu. Apalagi kalau kemudian lewat jadwal, nanti kena denda, kayak begitu ya. Jadi aging schedule itu bukan hanya utang, tapi juga bukan hanya piutang, tapi juga utang, bukan hanya potensi pendapatan, tapi juga kewajiban. Jadi ya gitu ya, Angel ya. Nah, itu harus dimiliki oleh perusahaan. Karena apa? Di situ nanti kemudian kita tahu kapan kita harus membayar, kapan kita memanfaatkan 2/10 N/30, kayak begitu. Nah, itu memanfaatkan potongan ya. 2/10 N/30 dari kalau kita kemudian punya apa ya, punya utang gitu ya, punya utang apapun ya, baik itu utang bahan baku maupun utang pembiayaan. Nah, termasuk juga kalau ternyata itu untuk apa? Untuk kita kemudian melihat kalau piutang itu kan untuk kita salah satu alat untuk penilaian, salah satu dari 7C ya. Karakter. Nah, karakternya orang ini apa? Dia selama ini memanfaatkan, oh dia itu orang yang sering memanfaatkan potongan. Nah, tentu saja orang ini yang akan sering, karena berarti apa? Memanfaatkan potongan berarti 2/10 N/30. Dia akan memanfaatkan masa awal-awal ditagih aja, nggak usah ditagih, awal-awal dia habis piutang, dia kemudian langsung membayar kok ke kita ya. Kita akan kemudian sering menginformasikan promosi-promosi yang harus dimanfaatkan. Nah, auditor harus memperhatikan itu. Termasuk bahwa ternyata ada yang mereka masuk di berapa ini, di call 1 ya. Tidak hanya masa jatuh tempo, Angel ya, tapi di situ ada jadwal yang kemudian orang ini masuk di mana. Katakanlah dia masuk yang di call 1. Call 1 itu kalau jatuh tempo kan jelas ya, kalau kita ngomong 2/10 N/30 berarti kan masanya 30 hari. Nah, tapi ternyata
ada orang-orang yang masuk call 1, kita tentukan bahwa call 1 itu yang mereka terlambat 30 hari. Berarti sampai mulai hari transaksi itu 60 hari ya, plus 30 gitu ya. Setelah jatuh tempo itu plus 30. Bisa kemudian catatannya apakah selalu call 1 saja? Tidak, call-nya bisa call 3 sampai call 4 gitu ya. Ternyata kemudian kalau terlambatnya dia 30 sampai 90 hari. Nah, itu kita catatkan masuk di call 2. Nah, tentu saja itu untuk apa? Untuk kemudian kita melihat niat enggak sih perusahaan ini, audit ini untuk menagih potensi pendapatannya dia. Atau kalau sebaliknya dia punya utang, apakah kita termasuk golongan yang sering sampai didenda, sering sampai kemudian terlambat sehingga mendapatkan banyak mendapatkan nama buruk bahwa kita adalah auditi kita itu adalah auditi yang gemar menunggak. Sampai kemudian yang di atas itu ya, entah yang sampai 180. Ternyata ada yang kalau 180 berarti kan setengah tahun. Ada yang kemudian 360 berarti dia 1 tahun. Ada yang di atas 1 tahun. Ternyata nunggaknya panjang. Ternyata ada yang nunggaknya tidak hanya 1 tahun, ternyata dia sudah nunggaknya 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu kan terus kemudian menjadi catatan yang bisa dilihat oleh auditor saat kemudian melihat komitmen, entah itu komitmen kewajiban maupun komitmen tagihan ya, atau potensi pendapatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dan mereka yang kita konfirmasi, mereka yang kita tanya apakah benar. Ada komitmen, baik itu komitmen tagihan atau komitmen pendapatan maupun komitmen kewajiban. Itu kita konfirmasi semuanya untuk memberikan keyakinan bagi auditor bahwa kita punya klien yang auditi kita itu adalah auditi yang taat, termasuk kemudian apakah auditi ini juga memperhatikan terhadap resiko tidak tertagih ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, komitmen ini tentu saja akan menimbulkan dampak kontingensi. Ya, dampak kontingensi kalau ternyata kita punya komitmen kewajiban, kalau kemudian tidak kita penuhi, kalau kemudian tidak kita bisa melakukan pemenuhan terhadap pekerjaan itu, maka akan berdampak hukum. Masuk ke tuntutan hukum. Nah, itu yang kemudian harus dihadapi oleh perusahaan dengan kemudian kontingensi. Nah, kontingensi itu apa? Berarti apa? Dia ada kemungkinan yang hampir pasti gitu ya, bahwa kemudian perusahaan itu tidak bisa membayar atau dia akan terkena denda, akan dari tuntutan hukum itu dia sangat mungkin ternyata harus membayar uang rugi tertentu, atau bahkan sebaliknya kita menuntut yang itu akan mendapatkan pendapatan tertentu di kemudian hari sebesar tuntutan yang kita masukkan. Nah, kontingensinya itu harus kita ketahui. Nah, kalau kemudian kontingensi, berarti kan kita berurusan dengan kewajiban-kewajiban hukum, kita kan juga harus mengetahui pendapat dari pakar hukum. Ya siapapun yang kita pakai lah. Kalau sudah masuk ke ranah hukum kan berarti kita berhubungan dengan pengacara. Bisa saja kita bekerja sama dengan pengacara untuk menuntut auditi itu menuntut kliennya, atau kemudian auditi itu berhadapan dengan tuntutan dari perusahaan yang lain. Nah, kontingensi itu kayak begitu. Kontingensi yang lain apa? Kontingensi yang lain ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban perusahaan atau auditi kita itu lalai. Lalai dalam hal apa? Lalai dalam hal katakanlah salah satunya yang jelas itu urusannya dengan garansi. Nah, kayak begitu. Atau tuntutan hukum yang lain yang itu berdampak ya. Contohnya di Malang itu ada sebuah perusahaan rokok yang kemudian disomasi oleh perusahaan rokok yang lain dari Kediri ya. Bahkan dituntut untuk merubah namanya dan sebagainya. Kalau tidak akan membayar, harus membayar sampai sekian miliar. Nah, kayak gitu kalau tidak mengganti nama dan logonya, karena mirip banget nama dan logonya ya.
Atau tuntutan yang lagi rame, itu bagaimana Samsung dan Apple itu karena tidak menyertakan charger, dia dituntut, di-sue oleh ini ya, oleh pelanggannya karena apa? Tidak menyertakan charger. Nah, itu aja tuntutannya sampai bermiliar-miliar, bertriliun, miliar, berjuta-juta dolar ya. Juta-juta dolar ya, bisa tuntutannya sampai miliaran gitu ya. Hanya karena tidak menyertakan itu. Nah, itu kayak begitu-begitu. Jadi itu harus kita ketahui tuntutannya ini kapan kemudian nilai besarannya, kapan kemudian akan jatuh tempuhnya, kemungkinan dan sebagainya, proses hukumnya sampai di mana. Nah, itu kan pengetahuan dari pengacara kan menjadi penting. Dan itu kemudian jadi perlu kita punya pakar yang untuk mengetahui itu, termasuk tuntutan terkait dengan pajak. Dan itu harus diungkap oleh auditor dari kondisi auditinya terkait dengan kontingensi. Nah, kewajiban-kewajiban seperti itu kewajiban kontingensi. Nah, kira-kira kayak begitu apa yang bisa saya tambahkan dari saya rangkumkan juga dari beberapa pertanyaan yang ada di sini, dari kawan-kawan yang ada di sini. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan mengenai perkuliahan kita hari ini? Nah, kemudian saya tambahkan sedikit penjelasan kawan-kawan yang ada di sini dari Atlas. Sudah cukup baik ya, sudah memadai gitu ya. Di 70. Nah, kita lihat nanti kita akan ngomongin completing and reporting atau yang kodenya C. Ya. Ya sebenarnya kan tinggal ngisi-ngisi aja bahwa kemudian bukti apa seperti kontingensinya ada atau tidak. Jadi sebenarnya tinggal ngisi aja, klik semuanya nanti muncul simpulannya. Nah, sudah disampaikan juga dengan bagus oleh kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya bisa cukupkan perkuliahan hari ini, karena memang sudah waktunya ya, sudah waktunya untuk diakhiri, karena kita praktikum itu hanya 2 SKS. Ya, semoga apa yang saya sampaikan itu, atau yang disampaikan juga oleh kelompok atau perkuliahan hari ini bisa memiliki banyak pengetahuan baru bagi Anda, bagaimana kemudian menjadi auditor, dan kemudian memanfaatkan alat yang namanya Atlas, gitu ya. Oke, oh ya, walaupun saya bukan dosen pembimbingnya, ya silahkan, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, tapi kalau ini kan perkuliahan, jadi kan enak lebih umum, lebih banyak yang hadir mungkin ya. Nanti silahkan bergabung pada hari Rabu pukul 13, pukul 1 siang ya. Kita akan mendengarkan Agnes Monica memaparkan laporan PKL-nya. Nah, ini kan kenapa saya membantu mempromosikan ujian PKL-nya Agnes, sekaligus untuk melecut ini ya, anggota ini ya, bimbingan kelompok saya yang saya punya bimbingan 6 ya, kemudian baru 1 ya, Alex yang sudah ujian PKL ya, yang lainnya semoga segera menyusul.
Jangan sampai terlambat nanti laporan PKL-nya, daripada nanti harus PKL ulang, kan sudah keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu gitu ya, terus kemudian terpaksa harus PKL ulang karena Anda terlewat dari masa akhir dari ujian PKL. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan gitu ya. Dan kemudian kita akan tutup dan akhiri dengan doa untuk Tuhan memberikan berkat. Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi yang terbaik bagi kita. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Kita ketemu lagi besok siang di mata kuliah teori akuntansi. Terima kasih dan selamat siang.